Sejahtera bagi kita semua di mana saja berada. Puji Tuhan kita boleh bertemu kembali dalam renungan pagi ini dalam Gereja Toraja Jemaat Silo Campagaya. Tema kita adalah kemalangan adalah bagian dari pemulihan. Kemalangan adalah bagian dari pemulihan melalui Yeremia pasal 33 ayat 10 sampai 16. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas segala anugerah-Mu pagi ini, untuk persekutuan yang indah pagi ini, untuk mendengar firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, dan baharilah kami dengan kuasa Roh Kudus, dan ampuni segala dosa kami. Sebab di dalam Kristus kami beralaskan semua itu dari kemurahan Tuhan oleh Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara-saudara, bacaan kita dalam Yeremia 33 ayat 10 sampai 16. Firman Tuhan, beginilah firman Tuhan, di tempat ini yang kamu katakan telah menjadi reruntuhan tanpa manusia dan tanpa hewan, di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem yang sunyi sepi, itu tanpa manusia, tanpa penduduk, dan tanpa hewan. Akan terdengar lagi suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, suara orang-orang yang mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan, sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu, firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, di daerah ini yang sudah menjadi reruntuhan tanpa manusia dan tanpa hewan, dan di segala kota akan ada lagi padang rumput bagi gembala-gembala yang membaringkan kambing domba di situ. Di kota-kota pegunungan, di kota-kota daerah bukit, di kota-kota tanah Negeb, di daerah Benyamin, di sekitar Yerusalem, dan di kota-kota Yehuda, kambing domba akan lewat lagi dari bawah tangan orang yang menghitungnya. Demikian firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan dipersekutukan pada pagi ini. Tema kita, kemalangan adalah bagian dari pemulihan. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, kemalangan adalah bagian dari pemulihan. Kita melihat dari sudut pandang iman kita, bukan dari sudut pandang pengertian kita atau cara kita berpikir. Sebab jika kita melihat kemalangan dari sisi naluri kita manusia, maka tema ini sulit untuk dipahami. Karena itu kita melihat bagaimana janji Allah kepada umatnya, baik di Yerusalem dan Yehuda, dan kota-kota Yehuda dan Yerusalem adalah kota-kota reruntuhan, dan bacaan kita menceritakan mengenai kehancuran Yehuda, tetapi menjadi pusat perhatian Allah untuk memulihkan kembali bagaimana janji Allah kepada umatnya. Dan itu mulai dari pasal 32 dan ayat 11. Dinyatakan di situ, kota itu akan kembali sedia kala dan akan terdengar sukacita dan suara seperti seorang mengadakan pesta perkawinan. Karena itu dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan bahwa kasih setianya tidak berkesudahan bagi yang sungguh-sungguh percaya setelah mengalami banyak persoalan dan pergumulan. Dan ini dinyatakan di dalam Kristus Yesus, bahwa Tuhan akan memulihkan umatnya sebagaimana janjinya. Di sini kita bisa garis bawahi, kita pahami bahwa
Kemalangan adalah bagian dari pemulihan. Karena itu bacaan kita mengajak kita untuk bersyukur senantiasa bahwa Tuhan sangat baik dan kasih setianya selama-lamanya dalam hidup kita. Tinggal bagaimana kita mempersembahkan hidup ini ketika kita mengalami banyak persoalan, kemalangan, kesesakan, tapi kita melihat akan kasih Tuhan senantiasa di balik semua itu. Di balik segala penderitaan, di balik segala kesusahan, kita melihat terus kasih Tuhan di dalamnya, sehingga memampukan kita bersyukur, melihat kemalangan kita, ada bagian dari pemulihan kita, bangkit dari keterpurukan, dari ketidaksadaran kita, bangkit untuk memuliakan Tuhan senantiasa. Mari di dalam Kristus kita telah dipulihkannya dari segala dosa dan kelemahan kita. Ia menebus kita menjadi anak-anaknya. Tuhan menjadi Allah kita dan Ia menjadikan kita umatnya. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas segala kemurahan-Mu. Tuntunlah kami sehingga kami melihat kemalangan adalah bagian dari pemulihan yang Tuhan rancang bagi kami untuk lebih setia dan taat kepadamu. Pimpin kami, berkati kami semua pada hari ini dan segala aktivitas kami. Ampunilah kami di dalam Kristus, kami mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.